Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin cemilan yang gurih, manis, dan renyah. Ini adalah makanan atau kue tradisional ya teman-teman, karena ini sudah ada dari zaman dulu kala ketika saya masih kecil. Cemilan ini sudah ada dan saya sangat suka banget dengan cemilan ini. Nah, ini namanya adalah biji ketapang ya teman-teman. Cuman di sini saya akan campur dengan biji wijen. Bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ada 250 gram tepung terigu ya teman-teman. Kemudian ada 1 butir telur, 50 gram margarin, 2 sendok makan biji wijen, 1/4 sendok teh vanili, setengah sendok teh garam, 5 sendok makan gula pasir, 1 bungkus santan instan, dan 1 butir telur. Di sini saya sudah siapkan ada mangkok atau wadah yang besar. Pertama kali saya tuangkan tepung terigunya, gula pasirnya, kemudian saya tuangkan vanili dan garamnya, biji wijennya, kemudian ada margarinnya. Biji wijennya jika teman-teman mempunyai banyak boleh ya teman-teman ditambahkan menjadi 3 sendok makan. Kemudian 1 butir telur saya masukkan juga. Di sini saya akan aduk-aduk terlebih dahulu menggunakan spatula ya teman-teman sampai tercampur rata. Karena jika menggunakan tangan biasanya nanti pada nempel di tangan semuanya ya teman-teman. Jadi biarkan menggunakan spatula terlebih dahulu seperti ini sampai tercampur rata dan berbentuk butiran-butiran ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan santan secara bertahap sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena takutnya nanti kalau langsung banyak terlalu lembek adonannya. Saya akan tuang semua santannya ya teman-teman. Kemudian saya akan aduk-aduk kembali. Dan saya akan lanjut uleni menggunakan tangan. Terlebih dahulu tangan saya sudah cuci bersih. Ini tujuannya supaya saya bisa kira-kira apakah bahan ini sudah bisa dibentuk atau belum. Ternyata masih belum bisa dibentuk. Di sini saya tambahkan air kurang lebih 2 sendok makan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti jika kurang bisa ditambahkan lagi. Dan saya akan lanjut ulenin lagi. Ternyata ini sudah bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, ini sudah kali saya akan letakkan di meja kerja atau di papan kerja seperti ini. Terlebih dahulu saya taburin dengan tepung supaya tidak lengket ya teman-teman. Dan ini adonannya saya akan bagi menjadi 2 bagian aja. Nah, saya potong seperti ini. Saya belum punya potongan roti ya teman-teman, jadi saya menggunakan seperti itu aja. Kemudian saya akan pipihkan ya teman-teman menggunakan rolling pin. Teman-teman boleh menggunakan botol, boleh menggunakan gelas ya teman-teman. Nah, saya akan pipihkan seperti ini. Untuk tingkat ketebalannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini mungkin sekitar 1 cm ya teman-teman tebelnya. Dan ratakan seperti itu. Taburi tepung sedikit ya teman-teman supaya tidak lengket. Nah, pipihkan lagi. Pokoknya disesuaikan untuk tingkat ketebalannya dengan selera teman-teman. Kemudian saya akan potong pinggirnya supaya rapi, tapi ini jangan dibuang potongannya teman-teman, nanti bisa dibentuk lagi. Nah, pertama kali saya akan iris seperti ini. Nah, kurang lebih segitu ya teman-teman. Nah, nanti sebelum dipotong teman-teman boleh dirapikan lagi ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya sudah siapkan wadah di sini seperti ini. Ini saringan santan ya teman-teman. Kemudian saya akan gunting seperti ini. Kenapa ditaruhin terigu? Supaya tidak lengket atau tidak
tidak nempel satu antara yang lainnya ya teman-teman. Nah, potong seperti ini. Untuk besar dan kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini saya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian saya akan taburkan tepung terigu sedikit lagi ya teman-teman. Dan saya akan ayak seperti ini. Ini yang masih nyatu-nyatu boleh dipisah-pisahkan ya teman-teman, boleh juga tidak nanti, karena ketika digoreng juga dia akan terpisah dengan sendirinya. Tapi di sini saya akan pisah-pisahkan seperti ini. Ini wijennya kalau ditambahkan lebih banyak enak ya teman-teman, tapi saya cuma punya 2 sendok. Sudah saya siapkan minyak di sini dan sudah panas. Saya akan masukkan, saya akan mulai menggorengnya. Tuh masih juga ada yang nyatu-nyatu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sebenarnya sih, nanti akan lepas dengan sendirinya. Tapi sambil dimasukkan bolehlah ya, sambil dipisah-pisahkan. Gunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar karena ini kan manis, takutnya dalamnya belum mateng, luarnya sudah gosong. Jadi gunakan api sedang aja. Ini saya dibagi menjadi 2 ya teman-teman, jadi 2 kali goreng. Kalau semuanya kebanyakan takutnya matangnya tidak rata. Nah, boleh sesekali diaduk ya teman-teman, takut di bawahnya gosong dan nanti keringnya tidak merata. Kalau sering diaduk-aduk kayak gini nanti keringnya akan merata sehingga tidak belang blonteng ya teman-teman. Nanti sebelah ada yang sudah kosong, yang sebelahnya lagi belum. Nah, ini sudah mulai siap siaga untuk diangkat karena warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Ini aromanya harum ya teman-teman. Nah, ini sudah matang semuanya. Dengan demikian selesai sudah cara bikin biji ketapang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Oh ya teman-teman, ini juga bisa buat ide jualan, buat isian toples ketika lebaran, dan juga bisa buat oleh-oleh. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.